Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pembimbing, dan juga rekan-rekan yang hadir pada seminar proposal kali ini. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Hari Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan dan kepatuhan pajak terhadap nilai perusahaan dengan CSR sebagai variabel moderasi. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang masalah, di mana laporan keuangan merupakan cerminan kinerja finansial suatu perusahaan yang penting bagi pemangku kepentingan. Yang kedua, kualitas laporan keuangan yang baik sangat esensial untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, kepatuhan pajak menunjukkan tanggung jawab sosial dan legal perusahaan terhadap negara. Dan yang keempat, laporan keuangan yang berkualitas dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan investor. Dan yang terakhir, CSR berperan dalam memperkuat hubungan antara kualitas laporan keuangan dan juga nilai perusahaan. Dan dari latar belakang masalah ini, kita memasuki rumusan masalah, yaitu yang pertama, pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap nilai perusahaan. Dan di sini kami telah membuat konsep atau membuat hipotesis bagaimana laporan keuangan ini bisa menjadi tolak ukur terhadap nilai perusahaan yang akan dilakukan pengambilan keputusan. Dan yang kedua, pengaruh kepatuhan pajak terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, CSR sebagai moderator antara kualitas laporan keuangan dan juga nilai perusahaan. Dan yang terakhir adalah CSR sebagai moderator antara kepatuhan pajak dan juga nilai perusahaan. Memasuki bab selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian ini, yang pertama adalah menganalisis karakteristik dan tahapan penelitian ilmiah. Yang kedua, menganalisis etika dan validitas metode pengumpulan data. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh kualitas laporan keuangan dan kepatuhan pajak terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat, teoritis dan praktis bagi perusahaan, investor, dan pemerintah. Kajian pustaka sementara, yaitu adalah kualitas laporan keuangan. Yang pertama, kualitas laporan keuangan berhubungan dengan relevansi dan keandalan informasi, di mana kualitas laporan keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, indikator kualitas laporan keuangan mencakup akrual diskresioner, timeless, dan konservatisme akuntansi, di mana akrual diskresioner ini adalah penggunaan akrual diskresioner yang rendah menunjukkan bahwa laporan keuangan lebih andal karena kurang dipengaruhi atau dimanipulasi oleh manajemen. Yang kedua adalah time timeliness, yaitu laporan keuangan yang disajikan tepat waktu, memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dan yang terakhir, konservatisme akuntansi, yaitu pendekatan konservatif dalam akuntansi memastikan bahwa pendapatan dan aset tidak dilebih-lebihkan atau dimanipulasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih efisien tentang kondisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah laporan berkualitas tinggi dapat mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi ini adalah ketidaksesuaian informasi atau sebuah distorsi informasi yang dapat menyebabkan perusahaan atau stakeholder itu salah dalam mengambil keputusan bagi perusahaan. Dan selanjutnya adalah kepatuhan pajak.
Kepatuhan pajak mencakup pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, di mana dalam tahap pendaftaran, perusahaan harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, ada penghitungan. Perusahaan harus menghitung pajak yang terutang dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga adalah pembayaran. Perusahaan harus membayar pajak yang terutang tepat waktu untuk menghindari denda dan juga sanksi. Dan yang terakhir adalah pelaporan, di mana perusahaan harus melaporkan pajak yang telah dibayar secara benar dan tepat waktu. Dan yang kedua adalah tingkat kepatuhan mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang baik dan tanggung jawab sosial, di mana tingkat kepatuhan pajak dapat mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya terhadap negara. Dan yang terakhir adalah perusahaan dengan kepatuhan pajak tinggi cenderung memiliki reputasi baik. Perusahaan dengan kepatuhan pajak yang tinggi cenderung memiliki risiko litigasi yang lebih rendah dan reputasi yang lebih baik di mata pemerintah dan juga masyarakat. Misalnya, perusahaan yang selalu membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan akan lebih dihargai oleh pemerintah dan masyarakat, yang dapat meningkatkan citra perusahaan dan juga menarik banyak investor. Selanjutnya adalah nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap prospek masa depan yang tercermin dari harga saham. Di mana berdasarkan menurut Brigham dan Houston, nilai perusahaan adalah persepsi investor yang terhadap prospek masa depan perusahaan yang seringkali tercermin dari harga saham perusahaan di pasar modal. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat menunjukkan kemakmuran bagi pemegang saham. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Yang pertama ada kinerja keuangan. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik seperti laba yang tinggi, pertumbuhan pendapatan yang stabil, cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi. Dan yang kedua, efisiensi operasional. Perusahaan yang mampu mengelola biaya operasional dengan efisien akan lebih menarik bagi investor. Dan yang terakhir adalah kualitas manajemen. Manajemen yang kompeten dan berpengalaman dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui keputusan strategis yang tepat. Baik, sekarang kita masuk corporate social responsibility yang digunakan sebagai variabel moderat. Yang pertama adalah CSR adalah komitmen perusahaan untuk bertindak etis. CSR mencakup praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Jadi, kebanyakan perusahaan menggalakkan atau melakukan corporate social responsibility ini sebagai tanggung jawab sosial secara legal maupun secara etis yang dilakukan kepada masyarakat ataupun pemerintah. Dan yang kedua, CSR berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan diwajibkan CSR ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, praktik CSR dapat meningkatkan citra perusahaan, yaitu perusahaan yang menerapkan CSR memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik. Jadi, eh, seperti yang kita ketahui bersama, CSR merupakan salah satu tools bagi perusahaan untuk meningkatkan daya tarik investor ataupun citranya di mata pemerintah ataupun di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir adalah CSR menarik investor yang bertanggung jawab sosial. Investor, mengapa CSR menarik investor yang bertanggung jawab sosial, di mana investor menarik investor-investor yang memiliki pemikiran atau tanggung jawab sosial yang tinggi. Contohnya, di mana tren yang sekarang ini, investor makin mencari perusahaan yang menerapkan prinsip CSR. Untuk kerangka konseptualnya, kualitas laporan keuangan atau X1, yaitu variabel yang menunjukkan seberapa baik laporan keuangan disusun dan disajikan. Untuk variabel X2, yaitu kepatuhan pajak, tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel Y, yaitu indikator yang mencerminkan nilai pasar perusahaan. Dan indikator Z sebagai variabel moderasi.
CSR berperan dalam memoderasi hubungan antara X dan X1 dan X2 terhadap Y. Hubungan antara variabel menggambarkan interaksi antara kualitas laporan keuangan, kepatuhan pajak, dan nilai perusahaan, dan pengaruh langsung dan moderasi, yaitu analisis pengaruh langsung dari X1 dan X2 terhadap Y secara peran moderasi dari Z. Jadi, penambahan variabel Z ini diharapkan mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap variabel Y, yaitu nilai perusahaan. Apabila dilihat melalui variabel X1 dan X2, maka variabel X1 dan X2 akan berbanding lurus dengan variabel Y atau nilai perusahaan. Jadi, kami menggunakan eh, variabel Z sebagai analisa apakah eh, penerapan program CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan berbanding lurus dengan variabel Y, yaitu nilai perusahaan. Sebagai contoh, apabila misal dalam sebuah contoh kasus, kita akan mempelajari eh, sebuah pabrik rokok, apakah dia melakukan CSR atau tidak, dan kita akan melihat perbandingan pabrik rokok yang menggunakan program CSR dan juga non-CSR, lebih baik mana nilai perusahaannya daripada yang menggunakan CSR dan juga tidak menggunakan CSR sebagai variabel variabel moderasi. Dan juga kita akan membandingkan dengan antara dua perusahaan yang memiliki variabel X1 dan X2 yang hampir sama. Jadi kita menggunakan variabel Z sebagai variabel kunci untuk menunjukkan apakah ada eh, perubahan atau adanya pengaruh dari penerapan program CSR ini terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, semoga dengan perusahaan yang menerapkan CSR ini mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepatuhan pajak untuk nilai perusahaan yang lebih optimal. Terima kasih. Berikut ter- berikut adalah penyampaian seminar proposal mengenai pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.